Diawali dengan memperlihatkan suasana dari sebuah pabrik pewarna kain yang terdapat di wilayah kekuasaannya bangsa Manchu, di mana pada hari ini tiba-tiba semua karyawan termasuk sang mandor yang bernama Aseng mendapat teguran dari asisten si bos tatkala hasil dari beberapa warna kainnya ada yang tak sempurna. 都係嗰種染料嚟啫嘛。Usut punya usut, ini semua sebenarnya hanya akal-akalan kebijakan pabrik saja yang sengaja mencari kesalahan supaya bisa memotong semua gaji karyawannya. Sehingga dengan begitu pihak pabrik akan mendapatkan untung lebih banyak karena ya semua karyawan akan dipotong gajinya atas kesalahan ini. Dan untuk mengawasi pekerjaan karyawan agar tidak ada kesalahan lagi, pihak pabrik menyewa beberapa orang yang mancu untuk mengawasi mereka semua. Jelas keputusan sepihak yang dibuat pengelola pabrik ini pun membuat semua karyawan protes karena dengan adanya bangsa Manchu, penyiksaan sudah pasti akan datang silih berganti. Dan walaupun bisa melakukan protes hingga melakukan sebuah tindakan perlawanan, sialnya para karyawan pabrik tak bisa berhenti bekerja karena gaji mereka sejak 2 tahun yang lalu belum dibayarkan seperak pun oleh si bos dari pemilik pabrik ini. 好啦，總管，我哋大家就照佢嘅意思做。 Usai menyelesaikan pekerjaannya, mereka semua berkumpul lalu berdiskusi, memikirkan bagaimana caranya agar gaji mereka tetap dibayarkan sepenuhnya. Di mana saat sedang berpikir itu, muncul seorang pemuda botak bernama Chen Shen yang penampilannya seperti biksu tengah berjualan pil ajaib hasil dari racikan kuil Shaolin. Di mana Chen Shen ini ternyata adalah adiknya Aseng. Yang mengejutkannya, Chen Shen hanyalah seorang biksu palsu yang sengaja menggunakan nama Shaolin untuk mencari uang. Pada momen ini, Tonggos terfikirkan sebuah ide untuk menggunakan Chen Shen dalam mengancam pihak pabrik supaya mau mengeluarkan gaji karyawan sepenuhnya, di mana nantinya Chen Shen diminta untuk berpura-pura menyamar jadi biksu Sante, atau lebih tepatnya biksu Yudi yang memegang ruangan bilik ke-36. Karena seperti yang kita tahu, biksu Yudi memiliki keahlian bela diri yang sangat baik dan juga dikenal kerap menolong orang-orang lemah dari kejahatan bangsa Manchu seperti di film pertamanya. Dan setelah Chen Shen setuju untuk membantu itu, Tonggos pun bergegas memancing 3 orang yang Manchu ke hadapan si Chen Chen. Lalu setelahnya, mulailah mereka semua membuat Chen Chen seolah-olah kuat untuk menakut-nakuti mereka bertiga. 你哋做乜喺度發生爭執？我哋係長太染坊嘅工人，佢哋一嚟到染布房咧，老闆就扣我哋2成人工俾佢哋啊！我打！你哋點解咁魯莽？實得，你翻去話俾你總管聽，我會嚟拜訪佢啦。 Takut pabriknya akan diobrak-abrik oleh si Chen Shen, 3 orang Manchu tersebut langsung memberitahukan masalah ini ke asisten. Dan saat mendengar nama biksu Sante yang ikut campur, membuat si asisten cukup ketar-ketir. Lantas tak lama datanglah kembali Chen Shen beserta para pekerja pabrik yang protes. Di mana sekali lagi mereka semua di sini bersandiwara yang pada akhirnya membuat asisten takut. Dan nantinya si asisten akan memikirkan dengan cepat untuk tidak jadi memotong gaji karyawan. 先處理回頭是岸，由而家開始，佢哋嘅人工就照以前一樣啦。好。 Atas keberhasilan dalam mengelabui pihak pabrik, mereka merayakannya dengan makan-makan bersama serta bernyanyi bersama, lalu tak lupa minum-minum bersama juga. 今日就搞翻掂啲人工啦，大家可以安安樂樂飲翻杯啦嘛。 Mari saya perkenalkan, ini adalah si John, sosok dari pemilik pabrik yang dikenal cukup licik, tapi juga lumayan hebat dalam seni bela diri kungfu. Dan ketika mengetahui biksu Yudi ada di desa, membuat si John cukup curiga karena sepengetahuannya biksu tersebut selalu sibuk melatih muridnya. Dan maka dari itu, untuk menjawab rasa penasarannya, John pun mengutus anak buahnya untuk membawa biksu Sante ke hadapannya. Lalu saat sudah berhadapan, si John langsung paham bahwa biksu tersebut bukanlah biksu asli. Alhasil, semua penyamaran mereka pun akhirnya terbongkar juga. 咁而家你嘅內家功夫勁度又係點㗎？玩嚟睇下。我唔係叫你打佢哋，係叫你打我啊！嚟啊！黃事主，我哋僧人以和為貴。你三德嘅輕功叻成咁，
你哋都睇唔到。三德，衰仔。Atas semua sandiwara yang dilakukan, para pekerja dipecat tanpa digaji yang membuat Aseng marah lalu melampiaskan kemarahan tersebut kepada adiknya. Tapi di sini, Chen Shen juga ikut-ikutan marah karena menurutnya ia hanya mengikuti perintah teman-temannya saja, bahkan tanpa dibayar pun ia mau melakukannya. Tonggos yang merasa kasihan dengan Chen Shen pun coba menghampirinya lalu menghiburnya. Dan di sini Chen Shen yang masih merasa bersalah pun meminta solusi kepada Tonggos. Apa kira-kira yang harus ia perbuat? 你明知我唔識功夫㗎，咁去學啊！去邊度學啊？去試個林子啊！ Ya, Chen Shen diminta untuk benar-benar masuk dan berlatih di kuil Shaolin. Jadi dengan begitu, nantinya mereka bisa benar-benar memberi pelajaran pada si John dan juga seluruh anak buahnya. Merasa dirinya dijadikan tumpuan, Chen Shen pun setuju. Lalu berangkatlah ia menuju ke kuil Shaolin. 呢度有一班和尚擔賽上試林子噃。 Sesampainya di sana, bukannya terus terang saja, Chen Shen justru melakukan tindakan bodoh dengan diam-diam menyelinap masuk, lalu mengaku bahwa dirinya adalah murid senior di perguruan Shaolin. Akan tetapi sialnya cara tersebut langsung diketahui yang membuatnya harus diusir dari perguruan Shaolin karena tindakannya dianggap menyalahi kode etik. Di mana setelah itu, Chen Shen yang malu pun akhirnya kembali ke desa. Dan di sini, ia justru tak sengaja berpapasan dengan seseorang yang sedang melakukan percakapan, ingin masuk menjadi muridnya Biksu Sante. Jelas, tanpa pikir panjang lagi, Chen Shen pun mengikuti orang tersebut hingga sampailah ke ruangan bilik ke-36. Dan agar tidak dicurigai, Chen Shen pun merubah gaya rambutnya dengan menggunakan sapu yang telah diwarnai oleh sebuah serbuk arang. 混入36房真係好容易。喂，幫下我啦，幫下我啦！放開我啊！幫下我啦，幫下我喂！36房係唔可以白撞嘅。 Tak ingin gagal karena harus melewati banyaknya rintangan, Chen Shen lagi-lagi pakai jurus andalan yaitu berpura-pura. Dan kepura-puraannya kali ini, ia mengaku berasal dari Shaolin Utara, lalu tujuan dia datang kemari hanyalah ingin melihat latihan kungfu yang ada di bilik 36, di mana cara tersebut rupanya berhasil membawanya sampai ke ruangan bilik ke-36. Dan di sini, Chen Shen pun dibuat terdiam tanpa kata ketika mendapati latihan kungfunya ternyata sangatlah sulit. Ya, ini dia sosok yang berperan jadi Biksu Sante. Dan saat mengetahui dialah orang yang dicari, Chen Shen pun langsung to the point ingin melamar jadi muridnya. Tapi karena dari tadi Chen Shen menggunakan cara curang, sang biksu pun tak lantas langsung menerimanya, melainkan memberikannya sebuah hukuman, yaitu Chen Shen diharuskan membersihkan rambutnya terlebih dahulu. Barulah jika berhasil sang biksu mau menerimanya. Berpikir ini akan mudah, Chen Shen pun dengan senang hati langsung menerima itu. Dan saat itu juga, Chen Shen pun langsung mencari air untuk mencuci rambutnya. 大文不，洗衫嘅水點可以洗頭㗎？在上面。大家停手！其他嘅全部過去天龍井繼續打水。知道。哎呀，喂，借桶給我，借桶給我啊！借桶給我！哎呀！用食打水真係千古奇聞。
Sampai waktu berganti ke malam hari, Chen Sheng terus melakukan itu yang akhirnya menemukan celah juga hingga bersilah rambut palsunya tersebut. Dan yang tanpa Chen Sheng sadari, ia tidak cuma hanya membersihkan rambutnya saja, tapi dirinya juga jadi tambah kuat serta memiliki kelincahan yang cukup cepat. 乾淨晒。 Berpikir akan langsung diangkat jadi murid, ternyata Chen Sheng salah. Karena pada faktanya, Biksu Sante mengetahui bahwa rambutnya Chen Sheng adalah rambut palsu. Dan sekali lagi, jika Chen Sheng masih berminat ingin jadi muridnya, Chen Sheng harus menjalani hukuman lagi yang kali ini hukumannya adalah membuat sebuah perancah di sekeliling ruangan ini. Di mana karena Chen Sheng benar-benar niat, Chen Sheng pun langsung setuju. Dan ia diberikan waktu sampai 3 bulan untuk menyelesaikannya. Tak terasa di pikiran Chen Sheng, waktu sudah berjalan 1 tahun lamanya. Ia baru berhasil menyelesaikan perancanya yang membuatnya dianggap gagal karena tak sesuai dengan waktu yang ditentukan, di mana si biksu sekali lagi berbaik hati dengan meminta Chen Sheng untuk membongkar perancanya jika masih ingin berminat jadi muridnya. Tapi pada kesempatan kali ini, Chen Sheng pun menolak. Karena menurutnya, si biksu hanya ingin mempermainkannya saja. Emosi Chen Sheng tersebut akhirnya membuat si biksu terpaksa mengusirnya. Namun di balik pengusiran tersebut, Chen Sheng tak menyadari bahwa sebenarnya apa yang selama ini diperintahkan si biksu itu merupakan metode latihan kungfu yang Chen Sheng terima. Nah, setelah kembali ke desa inilah, Chen Sheng akhirnya baru benar-benar sadar setelah ia diuji oleh teman-temannya. Dan maka dari itu, tanpa pikir panjang lagi, keesokan harinya Chen Sheng pun langsung mendatangi pabrik tersebut. Lalu di sana, tanpa ampun Chen Sheng pun langsung menghajar anak buah si John satu persatu. Ini 咩功夫？搭棚功夫。 Setelah berhasil mengalahkan beberapa antek-anteknya si John pun muncul yang membuat Chen Sheng langsung menggiringnya ke sebuah bangunan yang ada perancahnya. Dan selanjutnya, Chen Sheng pun meladeni perlawanan si John dengan mengandalkan properti dari perancah tersebut. Singkatnya, lewat serangan bertubi-tubi, Chen Sheng akhirnya berhasil membuat si John mengakui kekalahannya. Dan sebelum film ditutup,
Jensen meminta si John untuk membayar semua gaji mantan karyawannya, yang tentu saja langsung dikabulkan oleh si John. 嗱，你要記住，以後唔准你蝦嗰啲工人。黃老闆，你真係回頭是岸喎。黃老闆，你要記住啊，加翻第10成人工俾佢哋至好啊。好啦。 Tamat.